Halo, ketemu lagi dengan saya Violeta Hasanor. Di segmen kali ini kita akan menunjukkan beberapa video mengenai contoh-contoh respon negatif maupun respon positif pada segmen yang pernah kita bahas sebelumnya. Di video ini akan menunjukkan beberapa contoh bagaimana cara mengarahkan anak pada perilaku yang kita inginkan. Jadi di sini dijelaskan bahwa memberikan arahan itu harus sesuai dengan apa yang berlawanan dengan perilaku yang sudah ditunjukkan sama anak. Nah, seperti yang di video pertama itu anak ngomongnya keras. Nah, di situ gurunya mengarahkan untuk dia mengomong pelan-pelan. Nah, setelah dia mengomong pelan-pelan, anak diberikan pujian. Berikut juga dengan video yang berikutnya seperti anak mendorong. Nah, guru mengarahkan bagaimana cara melawan kata dari mendorong, yaitu dengan gentle hug, dengan memegang atau menyentuh dengan pelan-pelan. Nah, dan sembari dengan memberikan pujian kepada anak tersebut. Nah, di video ketiga itu menunjukkan guru mengarahkan apa yang diinginkan oleh guru kepada si anak untuk tidak memainkan mainan tersebut terlalu tinggi karena akan mengganggu atau mengancam keselamatan anak-anak lain, sehingga dia mengarahkan untuk meletakkan di lantai sambil memberikan pujian. Nah, jadi artinya di sini menunjukkan bahwa kita pada saat memberikan arahan itu harus benar-benar spesifik kepada perilaku yang kita inginkan. We focus on what we want them to do. You like cinnamon bread? Be gentle. Okay, you ready? Peekaboo. Peekaboo. You wanna play to train? You have to touch her shoulder. Do-do. Ga-ga-do-do. Hannah, I know. We use the shoulder. Yeah, shoulder. Shoulder. Teaching. You touch her shoulder gently. Her to Use your be gentle hand and gentle. touch her shoulder. Nah, di segmen ini, video ini menunjukkan tentang time out, bagaimana cara mengaplikasikan time out. Nah, perhatikan di video itu gurunya mengarahkan apa yang harus dilakukan sama si anak untuk berkata dengan pelan-pelan. Nah, pada saat anak tidak berkata dengan pelan-pelan dan memukul, gurunya langsung memberikan time out dan mengarahkan anak ke spot di ujung pintu. Dan lihat reaksi gurunya tidak terpancing dengan emosi si anak tersebut. Nah, di sini begitu juga pada saat anak menunjukkan perilaku yang melukai, itu mereka langsung diarahkan untuk time out. Jadi supaya tujuannya supaya si anak belajar bahwa dengan dia menyakiti teman lain, dia tidak boleh bergabung dengan aktivitas dengan teman-teman yang lainnya. Already got one in her arms, but she's going to take this child and find a safe place. Nah, di video ini menunjukkan bahwa si anak tidak mau keluar dari time out, padahal dia sudah tenang. Nah, di situ gurunya tidak memberikan kebebasan untuk anak memilih kapan dia mau keluar dari time out. This child wasn't put in the corner. She's just going to be soft. She's trying to invite her back by saying, "Are you ready?" And she's letting her stay there as long as she needs to. Nah, di video ini kita akan lihat bahwa si anak ini sedang bermain dan dia sudah mulai tantrum. Nah, pada saat dia udah mulai tantrum, si gurunya mengarahkan apa yang dia harus lakukan. Dan pada saat anak diarahkan dan dia mengamuk, akhirnya gurunya langsung memberikan peringatan untuk bermain dengan baik, tapi anaknya menolak sehingga langsung dia lakukan time out. Let's find a safe spot for you. This is the take a break principle, where you have the child take a break or get in control if he's doing something that is inappropriate or dangerous. This principle gives the child the opportunity to pull himself together. It is important to tell a child that when he is ready, he can come back. Nah, di video ini menunjukkan bagaimana si gurunya memberikan pujian pada seorang anak yang duduk dengan tenang. Nah, jadi pujian itu harus benar-benar memuji spesifik perilaku yang dia ingin puji. Misalnya, oh kamu duduknya selama ini benar-benar tenang dan memperhatikan gurunya. Jadi harus benar-benar dijelaskan perilaku apa yang dipuji sama si guru tersebut. And you know what?
I want to say, Fiona, you're doing a super job waiting right now. Look at her. She's sitting crisscross applesauce. She's got her quiet thumb up. You are doing super, Fiona. Super. Good job being patient. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita mengabaikan suatu perilaku yang tidak terlalu berbahaya atau mengganggu. Nah, jadi gurunya tidak memberikan respon sama sekali kepada anak yang memakai baju oranye untuk mengganggu percakapan si gurunya terhadap anak yang lain. Dan dia selalu konsisten untuk tetap untuk mengabaikan pada saat anak ini berusaha untuk mengganggu percakapan mereka. And pay attention to the children who are doing the thing you want. Nah, video ini menunjukkan tentang bagaimana cara mengaplikasikan reward chart kepada anak-anak. Jadi setiap anak mendapatkan masing-masing chart sendiri untuk melihat progresnya kepada perilaku yang diinginkan. Jadi mereka harus mengumpulkan beberapa poin untuk mendapatkan hadiah sesuai yang sudah disepakatinya. Do word cards, but they have 4 spots and a happy face, and that means the line is finished and they get to go to the prize box. Every time they read, sometimes they work on phonics, sometimes they read a word card. I have parents that come and volunteer to read with children. We have a book, we keep track of what they read each time. They get a sticker when they're finished, they come in, they find their own chart, they post it on here. They keep track of how many they have, and when they've reached 4, and they see the happy face, they know they can go to the prize box. So I don't have to check every day that everybody put their stickers on. I don't have to check that it's time for them to get a prize. They take it on themselves, the responsibility, and do a good job. Nah, itu beberapa contoh bentuk kasus pengaplikasian dari sistem time out, cara mengarahkan perilaku yang kita inginkan, ignoring, pujian, dan reward yang bisa dipakai untuk diterapkan dalam pola asuh anak di kehidupan sehari-hari. Oh ya parents, untuk segmen pola asuh anak sudah berakhir di episode ini. Nah, untuk segmen berikutnya kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Kirimkan pertanyaan parents seputar pola asuh anak di Instagram @psikologi_anak karena kita akan bahas di episode berikutnya. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol notifikasinya untuk mendukung channel Psikologi Anak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai psikologi anak, saksikan terus channel Psikologi Anak setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu jam 8 malam. Saya Violeta Hasanor, sampai jumpa.